punya lapak masih di belakang. Tugas khusus tim Gegana. Jono. Komandan. Atau bucin ya. Lancar banana. Insya Allah wajahnya berberkah semua, wajah tubuh. Alhamdulillah. Nih Ustaz, aneh nih. Hampir ditangkap. Ya udah dimasukin. Bawa ke Tanah Abang ya. Segala puji dan syukur kita selalu kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga kepada kita semua. Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam tentunya kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan semua umatnya insyaallah termasuk kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Forkomas yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Hari ini Mas agak berbeda sedikit ya. Karena kebetulan bertempat di Masjid Al-Mukhlisin RW 02 Malakasari, dan alhamdulillah insyaallah yang akan memberikan ceramah nanti tausiah Bapak Kiai Haji Bahtiar Nasir LCMM. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi Allah, wa syukurilah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa mendapat kesempatan bersilaturahmi bersama-sama di masjid kami ini. Terima kasih pada Ustadz UBN yang memberi kesempatan lagi-lagi di masjid kami. Ustadz, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin majelis kemudian juga Forkomas yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Kiai Haji Bahtiar Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hormati Bapak Ustadz Kiai Haji Bahtiar Nasir LCMM, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mukhlisin Bapak Haji Purnama, yang saya hormati. Silakan, ya, menghadap kamera, silakan. Gak ada SOP-nya, ya, tenang Pak RW.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa syukurillah, wa syukurillah, thumma syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala haula wala quwwata illa billah. Yang mewakili dan para camat tentunya yang kita hormati, kita apresiasi, kita banggakan. Begitu juga ke Pak Eman yang terus bergerak membawa kita pada kebaikan lewat Forkomas. Dan mudah-mudahan setelah Pak Eman di Dewan Masjid Indonesia Kelurahan ya, di Ranting. Nah, di Ranting juga terus ikut membesarkan kembali kegiatan masjid-masjid di sekitar kita kepada yang lebih positif kalau istilah yang mewakili tadi. Begitu pula yang terhormat, yang berbahagia, Ketua DKM Masjid Al-Mukhlisin. Pertama saya mohon maaf bagi jaraknya semua yang dengan purnamanya memberikan cahaya di masjid ini untuk orang-orang yang ikhlas. Kemudian tak lupa juga semua jamaah dan ibu-ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi Qari membaca surah Al-Baqarah. Di antaranya dari 183 ya sampai 185 tadi dibacakan. Nah, saya mau nanya dulu, kalau menurut bapak-bapak yang umum Ramadan ini bulan puasa atau bulan Quran? Yang umum yang disebut Ramadan sebagai bulan puasa atau bulan Quran? Bulan puasa. Baik. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah 185, itu mana duluan? Sifat Ramadan itu sebagai bulan Quran dulu atau bulan puasa dulu? Nah, di sini ada Kiai Haji Akib Sulaiman ya, Akib Saiman Sulaiman. Nah, Pak Ustaz Jupri Hasan ya dari DWMI Kecamatan ya, yang kedua-duanya saya muliakan. Kalau kita baca surat Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dengan 3 fungsi. 1 hudan linnas wa bayyinatin minal huda baru wal furqan. Ini 3 fungsi Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Jadi jangan gagal fokus. Nanti berinteraksi dengan Quran di bulan Ramadan harus dapat yang 3 ini. Apa yang pertama? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi semua manusia. Artinya semua manusia berhak mendapatkan petunjuk ini. Kalau Anda sebagai manusia sudah mendapatkannya lalu tidak membagi kepada manusia yang lain, dosa Anda. Yakin gak Al-Quran ini hudan linnas? Yakin. Jadi harus gak disampaikan kepada semua manusia? Harus. Kalau gak disampaikan, dosa gak kita? Yang penting tugas kita adalah tablighur risalah. Itu mana hudan lin. Ustaz, jadi ini pertentangan dong dengan SKB 3 Menteri? Enggak. Yang dilarang itu adalah meminta orang pindah agama. Sementara tugas Quran adalah menyampaikan Al-Quran sebagai hudan linnas. Beda ya? Urusan dia nerima atau enggak nerima itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi berdakwah bukan meminta orang pindah agama, tapi menyampaikan hudan linnas. Jelas sampai di sini? Wa bayyinatin minal huda. Fungsi Al-Quran yang kedua yang harus didapat selama bulan Ramadan adalah berisi tentang keterangan-keterangan yang terang. Ini bukan iklan lampu ya. Terus terang terus. Kalau lampu kan ada matinya. Kalau Quran betul-betul terang.
terang terus dan terus, nggak ada gelap-gelapnya, nggak ada redup-redupnya. Kalau lampu ada, kadang-kadang halal sama haram agak-agak tipis ya. Kalau bahasa lampu, jadi halalnya itu dibikin syubhat gitu. Kalau manusia, ya kalau Quran jelas, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Dan isinya Quran itu jelas semuanya, nggak ada yang nggak jelas. Cuma orang yang nggak jelas saja, yang nggak jelas melihat Quran gitu. Hanya orang yang nggak jelas saja suka melintir-melintir yang udah jelas gitu. Karena Quran itu sangat jelas, kecuali orang yang nggak jelas. Itu yang abu. Kalau yang jelas ini halal, ini mubayyinatin minal huda. Dan di bulan Ramadan kita harus juga mendapatkan pelajaran-pelajaran yang detail. Khatam wajib, jangan sampai enggak. Wajib untuk diri sendiri maksudnya di sini, bukan secara syar'i. Tetapi mendalami isinya itu sangat tepat di bulan Ramadan. Yang ketiga, wal furqan. Ini tiga-tiganya ambil di bulan Ramadan, lagi momentum bagus. Sebab Allah yang informasikan. Apa itu al-furqan? Pembeda. Jadi buat manusia kurang jelas atau banyak yang mungkin masih belum jelas, minta al-furqan di bulan Ramadan ini lewat Al-Qur'anul Karim. Karena udah siap, jadi saya nggak usah jelasin terlalu dalam. Lanjut tapi bukan berhenti. Sekarang saya mau tanya lagi. Sebenarnya Ramadan itu yang pertama bulan Quran atau bulan puasa? Yang utama Quran itu Ramadan itu bulan Quran atau bulan puasa? Oke, mungkin jawabnya pakai sejarah. Pakai logika dulu, ya. Sebelum pakai ayat. Kalau pakai ayat udah jelas, kecuali yang belum jelas. Sebetulnya ayatnya jelas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baru faman syahida minkumus syahra falyasum. Baru berpuasa. Yang kedua, yang pertamanya sebagai bulan. Karena ceritanya begini. Sebelum ada puasa Ramadan, sudah ada nggak puasa sebelumnya di dalam Islam? Ada. Puasa apa? Asyura. Ya. Dan pada masa jahiliyah orang Quraisy sudah puasa, dan di masa Islam dipakai juga puasa Asyura itu. Jadi sudah ada puasa yang wajib sebelum ada puasa Ramadan. Setelah ada kewajiban Ramadan, baru puasa Asyuranya. Faman syaa falyasum. Barang siapa yang mau berpuasa silakan berpuasa. Barang siapa yang meninggalkan nggak apa-apa. Jadi hukumnya apa? Sunnah. Sampai di sini. Jadi sebelum ada puasa bulan Ramadan, umat Islam sudah berpuasa di puasa Asyura. Karena kewajiban berpuasa Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah. Sementara puasa Asyura sudah ada sejak awal hijrah. Ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa, ditanya oleh Rasul, puasa apa kalian? Ini hari diselamatkannya Musa dan Bani Israel. Kalau gitu, aku lebih berhak daripada kalian untuk memuliakan Musa alaihissalam, dan aku berpuasa. Wajib saat itu. Jadi kewajiban puasa Ramadan itu datang berikut. Nah, kenapa kok saya agak concern dengan ini? Karena impactnya berbahaya. Apa namanya? Efeknya berbahaya kalau salah paham. Gara-gara Ramadan itu lebih fokus kepada bulan puasa, jadi urusannya nggak jauh dari tenggorokan ke perut. Saya mau nanya, boleh nggak ninggalin puasa di bulan puasa karena dua alasan? Sakit dan musafir, boleh nggak? Boleh.
Jadi boleh nggak puasa di bulan puasa dengan alasan faman kana minkum maridan aw ala safar, dengan catatan mengganti di hari yang lain. Catatan ini perlu diingat supaya jangan sampai boleh gara-gara musafir nggak diganti. Gara-gara apa? Ustadznya nggak jelasin katanya begitu. Padahal dia nggak baca Quran. Baik, jadi boleh nggak puasa di bulan puasa? Sekarang buka surat Al-Muzammil ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di luar bulan Ramadan, jangan sampai nggak baca Quran. Seringan-ringannya, sependek-pendeknya harus baca Quran. Alima an sayakunu minkum marḍā. Allah tahu di antara kamu ada yang sakit. Faqra'u ma tayassara min. Jangan tinggalin baca Quran. Ya, yang kedua wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Allah tahu kok di antara kamu ada yang lagi perjalanan bisnis, musafir. Faqra'u ma tayassara min. Jangan tinggalin baca Quran. Itu yang kedua. Yang pertama tadi lagi sakit harus baca. Dua lagi musafir harus baca. Yang ketiga, dan Allah tahu di antara kamu ada yang sedang berperang, berjihad di jalan Allah. Lagi perang nih, lagi jihad. Faqra'u ma tayassara min. Jadi boleh nggak tinggalin baca Quran di luar bulan Ramadan? Pertanyaan sekali lagi, boleh nggak ninggalin baca Quran di luar bulan Ramadan? Sekarang saya mau nanya, banyak nggak umat Islam nggak baca Quran di bulan Ramadan? Di sini error besarnya, saya bilang. Ketika nggak puasa ngerasa ada yang bersalah, ketika nggak baca Quran nggak merasa error nggak di sini? Error. Jadi selamat datang kembali di dalam pencerahan ini ya. Jadi sedangkan di luar Ramadan tidak boleh meninggalkan Quran, apalagi di bulan Ramadan. Sementara puasa di bulan Ramadan boleh tidak puasa dengan alasan itu. Ini penting sekali. Saya coba sampaikan karena mungkin sering diceramahkan namun belum ngeh. Padahal ini penting sekali. Baik jamaah rahimahullah. Ini secara ringkas, coba lihat perilaku kita setelah itu. Gara-gara salah mindset, salah cara pandang, sehingga salah attitude-nya, salah perilakunya, sehingga salah pula behavior, salah perilakunya. Gara-gara salah perilaku, banyak orang-orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa. Illal ju' wal atos. Bukan atos, alpos, shin. Kecuali lapar dan gini loh. Jadi Ustaz, kenapa harus ada puasa di siang hari? Kenapa harus ada qiyamul lail di malam hari di bulan Ramadan? Nah, ini perlu difahami juga. Man shawama Ramadhana, man qawama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Itu ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Al-Aisyah bin Salam, imanan biwujubihi. Ya. Barang siapa yang berpuasa di siang hari karena mengimani kewajibannya, barang siapa yang sholat malam di malam hari karena mengimani kewajibannya, itu kira-kira wahtisaban, karena semata-mata ingin mendapatkan balasan dari Allah, akan diampunkan semua dosa-dosanya yang lalu. Sekarang kalau saya mau nanya begini, ada orang siang-siang gak puasa, siang gak baca Quran, lagi puasa. Dia puasa siang hari di bulan Ramadan, tapi gak baca Quran. Padahal disyariatkannya puasa di siang hari supaya Quran gampang terinstall di siang hari dengan cara berpuasa dengan media puasa.
Jadi kira-kira kalau ada orang puasa di siang hari nggak baca Quran, rugi nggak dia? Karena tujuan puasa di siang hari supaya apa? Quran terinstall di siang hari dengan cara itu. Saya tanya lagi, ada orang bangun malam, tapi otomatis lah kalau sholat kan baca Quran, tapi nggak panjang baca Quran, rugi nggak dia? Rugi. Karena tujuan adanya qiyamul lail di malam hari itu supaya Quran gampang terinstall di dalam jiwa kita dengan media qiyamul lail di malam hari. Maka sampai di sini kira-kira ibaratnya ada air hujan nih, kita lagi haus atau kita lagi butuh air. Ada air hujan, kita tarik air hujan tapi embernya bocor. Dapat berapa kira-kira volume airnya? Begitulah orang yang nggak baca Quran di siang hari dan nggak baca Quran di malam hari. Jadi pertanyaan sekali lagi, Ramadan itu bulan puasa atau bulan Quran? Alhamdulillah, selesai materinya sekarang. Ya, sampai pesannya. Pertanyaan kedua, kalau ada orang ninggalin baca Quran di bulan Ramadan, error nggak? Tapi penjelasannya kenapa error? Karena ini bulan Quran. Terus puasa apa? Puasa sebagai media. Kalau cuma puasa untuk puasa, orang Quraisy juga dulu udah puasa waktu masih jahiliyah. Orang kafir Quraisy juga puasa. Orang Nasrani puasa nggak? Orang yang daya-daya sekarang puasa 17 jam nggak? Sama nggak sama kayak kita? Apa bedanya? Saya tanya sekali lagi, Quran dimuliakan karena puasanya atau karena ada Quran diturunkan? Ramadan itu dimuliakan karena ada puasa atau karena ada Quran? Baik, sampai di sini sudah paham sisi error selama ini dan sekarang sudah harus meningkat baca Quran. Baik. Sedikit update informasi geopolitik global saat ini. Udah lama gak ketemu ya. Sekarang saya cerita. Mau diberitakan atau diberitahu? Asal jangan diberitai ya. Ini supaya umat Islam semangat berpuasanya nih. Ini mohon maaf nih Pak Camat ya, Pak Polsek ya. Begini, kemarin saya tanya di Amerika waktu konsultasi, di antara kita ada yang lagi Zoom saat ini, ya, lagi Zoom sudah ada belum dari New York nih? Ada Mbak Tati nggak di New York itu? Coba di Zoom. Nanti kita komunikasi sambil saya Zoom sekarang ini. Dari beberapa negara juga sedang nonton pada hari ini karena saya punya agenda harian. Di Amerika, kalau ada orang pakai hijab atau acara keagamaan mulai didiskriminasi, orang Amerika udah berani bilang ini violence terhadap Islam, ini kekerasan terhadap Islam. Dan ingat gak cerita 9/11 11 September 2001? Berapa tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu, 2001. Itu kita awal-awal Fokomas dulu. Ya 20 tahun yang lalu. Ceritanya gini. Tiba-tiba seluruh dunia orang nonton pesawat. Ya. Angle-nya bagus nggak pesawatnya? Kira-kira diambil dari mana kameranya tuh? Kayaknya udah siap ya kameramennya. Siap. Ya. Gitu kan? Pakai slow motion lagi pelan-pelan gitu kan. Tiba-tiba nabrak. Yang namanya gedung itu hancur ambruk ke bawah biasanya karena dihantam dari atas atau karena dihantam dari bawah? Itu ceritanya lah sinetronnya. Gitu ya. Nah setelah itu muncullah teroris Islam, betul gak? Muncullah radikal Islam, gitu ya. Muncullah
macam-macam. Sehingga pada sholat Jumat pertama, orang-orang Amerika Muslim khususnya ketakutan. Semua lembaga-lembaga dakwah memberitahukan beware, hati-hati. Ada Islamofobia. Sehingga banyak orang Islam yang ketika itu didiskreditkan. Apa yang terjadi setelah itu? Beberapa tetangga Muslim didiskriminasi oleh tetangga di apartemennya, bahkan ada yang sampai dibunuh gara-gara dia orang Islam. Bahkan kalau ada orang Islam pakai nama Islam, itu jadi masalah. Betul nggak pada saat itu? Betul. Sampai nggak ke Indonesia Islamofobianya kemudian? Sampai. Dengan senjata apa saja? Intoleran. Ya. Apalagi? Radikal. Apalagi? Kekerasan. Apalagi? Muncul semua ya itu ya. Istilah itu, kekerasan, terorisme, apa, Islam semua. Jadi ada yang baru saat ini. Setelah peristiwa Christchurch tanggal 15 Maret 2019, di mana PM perempuan yang mengutuk Islamofobia, dan alhamdulillah kemarin, ini tanggal berapa Maret? 26. 15 Maret sudah diputuskan dalam sidang umum PBB bahwa 15 March the International Day to combat Islamophobia. Saya nggak paham tadi ngomong apa. Jadi 15 Maret 15 Maret bertepatan dengan terorisme terhadap Islam, penembakan orang Islam di Masjid Christchurch di New Zealand. Ditembaki untuk umat Islam hanya gara-gara menuduh Islam sebagai teroris, sehingga membenarkan. Dan yang ini tentu keluar dari mana? Karena ada yang lebih besar setelah itu kan, apa itu? Hancurnya Irak. Untuk recovery Islam kira-kira berapa lama itu? Ratusan tahun. Cuma dituduh punya senjata. Ada nggak pada akhirnya? Hancur setelah itu Libya, terus Tunisia, terus Syria lebih parah, terus Yaman, terus Rohingya, Muslim dibantai bahkan disate, ya. Terus terakhir di India. Tapi alhamdulillah sekarang bahkan Rusia dan China yang pemegang hak veto di dunia ini berada di dalam kelompok OIC. Alhamdulillah kali ini negara-negara, pemimpin-pemimpin negara OIC bersatu, di mana Pakistan di depan berbicara, akhirnya diputuskan oleh sidang umum PBB dalam resolusi PBB 15 Maret adalah hari internasional, bukan hari Islamophobia, to combat. Apa arti terjemahan bahasa Indonesia? Perang melawan Islamophobia. Jadi di Amerika, kalau ada muslimah pakai hijab kemudian diskriminasi, langsung violence terhadap Islam. Antrian kemudian dihinakan, ini discrimination terhadap Islam. Gak boleh. Begitu juga sekarang pengajian mereka sudah aman. Acara Ramadan mereka juga sudah aman di masjid-masjid. Bebas, tinggal pakai masker aja, mau kemana-mana sudah bebas. Ini cuma informasi. Cuma informasi bahwa itu sudah resmi. Resolusi PBB, sidang umum PBB yang mengatakan itu. Jadi ya boleh kita bilang kalau ada yang jahat sama Islam, jangan gitulah, ini intoleran sama Islam, kan gitu ya. Kalau ada lagi diskriminasi, nggak tahu lah apa bentuknya, saya takut salah sebut.
bilang ini diskriminasi terhadap Islam. Jangan gitulah. Ya, dengan catatan kita harus membawa kedamaian Islam. Siap? Tadi permintaan, kok saya juga tersinggung juga ya. Malakasari, Durian Sawit, jadi Medan Tempur yang lain-lain masuk ke sini. Jangan-jangan kita memang senang melihat orang kelahi gitu. Sehingga kenapa mereka cari tempat bertarungnya kawan kita. Baik, yang jelas bahwa ini saya beritahu ya secara futuristik. Secara futuristik akan ada perubahan besar di dunia ini. Saya mau bilang, insya Allah Ramadan tahun ini tahun berkah buat kita semua. Cuma sampai situ aja saya ngomongnya. Ya, akan jadi tahun berkah ke depan. Siap-siap menyongsong kejayaan Islam ke depan. Allahu Akbar. Sabar. Jadi saya juga nggak ada urusan sama politik, ya, nggak ada urusan sama politik. Tapi siapa pemimpin kalau masih oligarki yang di belakangnya, belum selesai, gitu ya. Kalau masih ada oligarki yang di belakangnya belum selesai. Cuma sosok-sosok boneka dan pion-pion saja. Makanya kalau saya ditanya sama Pak Iman siapa, belum tahu saya milih siapa. Yang penting Indonesia aman Islamnya, gitu ya. Nah, siapa yang dekat sama masjid, gitu ya. Kalau Pak Iman kan sederhana, yang dekat sama Forkomas juga pilih kan, gitu kalau Pak Iman. Tapi kurang konsisten juga tadi disebut nama kan, gitu. Tapi nggak apa-apa, itu semua aspirasi. Hanya saja umat Islam, pokoknya intinya baca Quran yang banyak, khatamin Quran di bulan Ramadan. Setelah itu Allah kasih. Kita nggak perlu bohong kayak mereka bohong. Ya, mereka keluarkan uang triliunan untuk bohongin sedunia kan? Islam teroris, Islam radikal, Islam intoleran, Islam diskriminasi, Islam apa? Violence, kekerasan. Sekarang mau balik semua senjatanya ke dia. Kan dia kan kena sekarang. Jadi kalau nanti ada yang ganggu Islam, kita bilang apa? Ini intoleran terhadap Islam, jangan gitu bro. Ya, kalau ada yang nyerang Islam, kita bilang apa? Ini kekerasan terhadap Islam bro, jangan begitu. Nyerang Islam lagi bilang apa? Ini diskriminasi terhadap Islam, jangan begitu bro. Gitu ya. Ada yang nyerang lagi bilang apa? Wah ini fundamental nih, fundamentalis terhadap Islam nih. Wah ini radikal nih, jangan gitu guys, gitu ya. Woles guys, gitu ya. Oh dia marah-marah kok gitu. Ini ada PBB guys. Guys, perlu kamu tahu ya. Nah, sidang umum PBB sudah memutuskan di 15 Maret hari apa? Perang melawan Islamofobia, ketakutan terhadap Islam yang dibuat-buat, begitu ya. Nah, insya Allah setelah itu orang-orang Islam tentunya akan bahagia dan damai. Ya, akan menunjukkan Islam yang rahmatan lil. Makanya gak usah takut bikin acara-acara Ramadan, hias masjidnya, betul nggak? Mau bikin lomba buat anak-anak, bikin nggak? Bikin. Apalagi bikin apa lagi? Karena saya khawatir kalau nggak boleh ini, harus begitu, gitu ya. Nah, akhirnya malah jadi nggak berkembang kan? Harusnya dianjurkan, dihiasin masjid ini, bikin lomba-lomba buat anak-anak, setuju nggak? Sekarang kita udah dibuka lagi nih, ya. Kan duduknya udah kayak deket pesawat nih. Udah pada booster yang kedua belum? Kok pada boleh sih? Nah begini maksud saya ya. Jadi ini kesempatan kita untuk memperbaiki cara kita berislam dengan baik, di mana nanti kegiatan-kegiatan di masjid udah mulai buka puasa bareng nggak? Boleh nggak? Boleh lah, ini juga bisa. Ya tinggal tentu ada aturan-aturan yang harus kita terapkan. Setuju? Terus kalau anak-anak tiba-tiba mau bikin pawai Ramadan boleh nggak? Boleh. PBB bro. Pulang kampung boleh nggak? PBB guys.
Nanti kalau ada yang tindas lagi bilang ini dari PBB loh. Bertentangan sama resolusi. Kadang-kadang pakai ayat yang mempan. Tapi sebetulnya ini given dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita nggak pakai bohong, kita nggak pakai rekayasa, kita juga nggak pakai kekerasan. Tiba-tiba Allah kasih tanggal 15 Maret sebagai hari apa? Masya Allah, gara-gara itu saya syukur udah baca Quran yang banyak deh ya. Insya Allah setelah ini Islam akan aman lagi. Jadi gak ada lagi tuh di airport nanti ini nama muslim kemudian didiskriminasi. Ayo bilang sama petugas migrasinya, ini discrimination terhadap Islam gitu ya. Insya Allah setelah itu ibadah kita akan tenang lagi. Alhamdulillah, baca Quran kita akan tenang lagi kan? Ini pertolongan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan lakukan kekerasan, ya. Jangan lakukan kekerasan. Dan Islam tidak menganjurkan. Perkuat ibadah di bulan Ramadan, perkuat kesabaran di bulan Ramadan, perkuat persaudaraan di bulan Ramadan, dan perkuat ibadah terutama baca Al-Quran. Selesai dari kita. Ya, semoga Allah berkahi kita semua. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terhebat buat kita semua. Amin. Dan Ramadan betul-betul serius sama Quran lagi. Selama ini keliru ya. Nah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi pencerahan yang paling cerah buat kita semua. Amin. Dan semoga tidak ada lagi gangguan terhadap Islam kita. Amin ya Rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma barik lana fi sya'banina wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'banina wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah Sya'ban kami. Ya Allah, sampaikan usia kami sekali lagi ke bulan suci Ramadan, agar kami dapatkan ampunan terbesar darimu, agar kami dapatkan rahmat terbesar darimu, agar kami dapatkan keberkahan bulan Ramadan. Ya Allah, muliakanlah Islam. Ya Allah, muliakanlah umat Islam. Ya Allah, muliakanlah dunia Islam. Ya Allah, kembalikanlah kejahatan yang ingin dilakukan oleh orang-orang jahat ke atas diri mereka sendiri. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz nama soleh. Ini Pak berkokoknya lain. Jadi dia berkokoknya jam 2 bangunin. Oh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya mewakili pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan Bazar Ramadan yang diselenggarakan oleh Forkomas, JMI Forkomas di wilayah RW 02 Masjid Al-Muhsin, Kelurahan Malakasari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini langsung jajan.
aja. Masalah voucher kada. Wih, keren. Produk jahit. Amin. Bang Itan. Amin. Sip. Wih, assalamualaikum. Wih, mujahidah dan mujahid. Mantap. Iya. Salam Perkomas buat ibu-ibu. Nah, nanti lihat di Perkomas ya. Ini tayangin. Ya. Dah. Salam Perkomas. Terima kasih. Ibu Baji. Nah, ibu-ibu Anur, Masya Allah nih, mujahidah. Itu lagi mendampingi Pak Ustadz. Nah, para mujahidah Anur nih. Ya. Ibu yang ini ya Bu ya. Wah, Pak Ajat lagi. Bang Laris. Salam Perkomas. Salam Perkomas. Alhamdulillah. Mengatakan alhamdulillah. Amin. Amin. 008 ini yang berapa? Ada 008? 008. Tidak ada. 127. Assalamualaikum Bu. Ayo. 127. Salam Perkomas. Makasih. Bola 12. Biro Sableng. Ada. Silakan. Ya, tapi jangan terlalu banyak. Salam Perkomas. Ya Pak ya. Masih. Vouchernya habiskan. Ya. Ada voucher ya? Habiskan, dibelanjakan. Itu tidak ada. 342. Salam Perkomas. Reuni. Nah, ini lapak mana nih Mbak? 320 pula. Salam Perkomas. Ya, silakan Pak. Salam Perkomas. Masih. Salam Perkomas Ibu. Assalamualaikum. Voucher semua dikeluarkan. 166. Ayo 166. Assalamualaikum. Alhamdulillah, para sepuh, para kiai ini, para mujahid semua. Salam Perkomas. Allahu Akbar. Terima kasih. Ustaz Burhan. Malkasari RT 6. Ustaz Burhan. Amin. Siap. Muhajirin. Lanjut. Assalamualaikum Bu. Salam Perkomas Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Perkomas. Iya Bu. Pak, ketua PKM selamat. Sukses Pak. Acaranya alhamdulillah. Luar biasa kita. Supporter kita ini. Oh gitu supporter. Sport Komas. Ya. Oh. Makasih. Wah, ini nih. Sudut nih. Kesini tuh. Salam Forkomas. Nanti bisa lihat di Forkomas di YouTube-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Haji sedang nyobain tuh. Ketua Forkomas lagi nyobain. Iya, mencicipi. Baru kita. Baru, oke. Amin. Sip. Lanjut berjuang dan berkormat. Assalamualaikum. Salam buat Forkomas, buat ibu-ibu, para mujahidah. Maju lagi Mama Mujahirin. Siap. Insya Allah pada sehat.
Selamat dunia akhirat. Assalamualaikum. Amin. Sip. Nah, yang sepuh. Wah, sepuh kita Mbah Son, Ibu Ustaz Mujahidah nih. Saya Mukarram Ibu Kokom. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Ini paling jauh ini, paling jauh. Ibu, semoga berkah Ibu, 100.000 bisa beli minyak, ya. Iya. Keju. Roti keju. Salam dari Forkomas. Alhamdulillah semua berjalan lancar, minat banyak, berkat izin dari Pak Eman. Gimana kesan-kesannya Pak Eman? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala syafi'il muslim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Iya. Mas Soleh. Hadirin pemirsa Masjid Ibu Jajikir Forkomas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Mudah-mudahan dengan syukur Allah Subhanahu wa taala ya diberikan satu rahmat dan hidayah. Salawat dan salam dari tahtur kepada kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan pula kita mendapatkan suatu syafaatnya dari Rasulullah SAW. Amin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, dengan acara ini mudah-mudahan ke depan dalam rangka kebangkitan umat, ya kebangkitan ekonomi umat itu akan lebih semarak lagi dan mengangkat ekonomi umat. Hanya itu aja kami sampaikan. Dan kedua, terima kasih banyak kepada panitia Pak Soleh dan sebagai fasilitator, ya kan, Kepala DKM, Insinyur Haji Purnama. Itu dia, terima kasih banyak. Dan yang berhasilnya atau tidak, ya kan, acara ini MC kita, Pak Agus. Ya kan. Terima kasih. Serta didukung oleh IT kita. Ini dia yang udah Pak Burhan. Dan kepada halayak semua kami ucapkan terima kasih. Ya jazakallahu khairan kasih jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Forkomas. Pemirsa Forkomas, inilah salah satu saudara kita dari tim security yang ikut mensukseskan acara penutupan Forkomas. Bapak security, salam dari Forkomas. Allahu Akbar. Allahu Akbar.